Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji serta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmatnya lah kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat umur, serta masih banyak lagi nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Semoga kita bisa memanfaatkan nikmat-nikmat tersebut dengan sebaik mungkin. Salawat serta salam semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengucapkan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan makalah Pancasila kami, yakni dengan membahas tentang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta nilai-nilai Pancasila dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 adalah suatu hukum dasar tertulis atau konstitusi negara yang menjadi dasar dan sumber dari peraturan-peraturan lain atau perundang-undangan lain yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sebuah naskah yang meliputi: pertama, pembukaan yang terdiri dari 4 alinea, batang tubuh yang terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan serta penjelasannya yang terdiri dari penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal. Yang kedua, ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Yang ketiga, diundangkan dalam Berita Republik Indonesia pada tanggal 15 Februari 1946. Dinamakan Undang-Undang Dasar 1945 karena Undang-Undang Dasar tersebut disusun dan ditetapkan pada tahun 1945. Undang-Undang Dasar 1945 bukanlah satu-satunya hukum dasar yang pernah berlaku di Indonesia, tetapi terdapat beberapa hukum dasar lain yang pernah berlaku juga di Indonesia. Antara lain, yang pertama, UUD 1945 yang berlaku dari tanggal 18 Agustus 1945 hingga 27 Desember 1949. Yang kedua, Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau RIS yang berlaku dari tanggal 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950. Yang ketiga, UUDS 1950 yang berlaku dari tanggal 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959. Yang keempat, UUD 1945 berlaku kembali dari tanggal 5 Juli 1959 hingga 19 Oktober 1999. Dan yang kelima, UUD 1945 hasil amandemen yang berlaku dari tanggal 19 Oktober 1999 hingga sekarang ini. Selanjutnya, konstitusi. Dalam proses reformasi hukum seperti sekarang ini, berbagai kajian ilmiah tentang UUD 1945 banyak yang melontarkan ide untuk melakukan amandemen terhadap UUD 1945
1945. Memang, amandemen tidak dimaksudkan untuk mengganti sama sekali UUD 1945, akan tetapi merupakan prosedur penyempurnaan terhadap UUD 1945 tanpa dengan langsung mengubah UUD itu sendiri. Amandemen lebih merupakan perlengkapan dan perincian yang dijadikan lampiran otentik bagi Undang-Undang Dasar tersebut. Dengan sendirinya, amandemen dilakukan dengan melakukan berbagai perubahan pada pasal-pasal maupun memberikan tambahan-tambahan. Konstitusi atau hukum dasar di Indonesia pada umumnya dibagi menjadi dua, yaitu hukum dasar tertulis dan hukum dasar tidak tertulis. Hukum dasar tertulis atau undang-undang dasar, oleh karena sifatnya tertulis, maka undang-undang tersebut bersifat tertulis dan tidak mudah berubah. Dalam penjelasannya, Undang-Undang Dasar 1945 bersifat singkat dan supel. Undang-Undang Dasar 1945 hanya memiliki 37 pasal. Adapun pasal-pasal lain hanya memuat aturan peralihan dan aturan tambahan. Nah, apa saja sifat-sifat dari Undang-Undang Dasar ini? Yang pertama, oleh karena sifatnya tertulis, maka rumusannya jelas, merupakan hukum positif yang mengikat pemerintah sebagai penyelenggara negara maupun mengikat bagi setiap warga negara. Yang kedua, sebagaimana disebutkan bahwa UUD 1945 bersifat singkat dan supel, memuat aturan-aturan, yakni aturan-aturan pokok yang setiap kali harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman, serta memuat hak-hak asasi manusia. Yang ketiga, memuat norma-norma, aturan-aturan, serta ketentuan-ketentuan yang dapat dan harus dilaksanakan secara konstitusional. Dan yang keempat, Undang-Undang Dasar 1945 dalam tertib hukum Indonesia merupakan peraturan norma hukum positif yang tertinggi, di samping sebagai alat kontrol terhadap norma-norma hukum positif yang lebih rendah dalam sistem hierarki tata tertib hukum Indonesia. Dan yang kedua, hukum dasar tidak tertulis atau konvensi. Konvensi adalah hukum dasar yang tidak tertulis, yakni aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek-praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Nah, sifat-sifat dari konvensi antara lain: pertama, merupakan kebiasaan berulang kali dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara. Yang kedua, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan berjalan sejajar. Yang ketiga, diterima oleh rakyat Indonesia. Dan yang keempat, merupakan pelengkap bagi Undang-Undang Dasar 1945. Baiklah, saya terkasih akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu struktur pemerintahan Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sama-sama kita ketahui bahwa sesungguhnya Indonesia menganut sistem pemerintahan demokratis. Jadi kawan-kawan, di dalam sistem pemerintahan yang demokratis itu mengandung unsur yang paling penting dan yang paling mendasar. Di antara lain, yang pertama ialah keterlibatan warga negara dalam membuat keputusan politik. Yang kedua ialah persamaan di antara warga negara. Yang ketiga ialah kebebasan ataupun kemerdekaan yang diakui dan dipakai oleh warga negara. Yang keempat ialah kekuasaan oleh perwakilan. Dan yang terakhir ialah konsep pemilihan mayoritas. Nah, ada struktur pemerintahan Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama ialah konsep kekuasaan, sebagaimana yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ialah kekuasaan di tangan rakyat. Terdapat juga di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea yang keempat, yaitu yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara kesatuan Republik Indonesia yang berbentuk kedaulatan rakyat. Adapun konsep struktur ataupun
struktur pemerintahan Indonesia yang selanjutnya ialah pembagian kekuasaan. Adapun pembagian kekuasaan dalam struktur pemerintahan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 adalah yang pertama, kekuasaan eksekutif, yang kedua, kekuasaan yudikatif, yang ketiga, kekuasaan legislatif, yang keempat, kekuasaan inspektif, dan yang terakhir adalah dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen tidak ada kekuasaan konsultatif. Adapun struktur selanjutnya ialah pembatasan kekuasaan. Pembatasan kekuasaan menurut konsep Undang Dasar 1945 dapat dilihat melalui proses ataupun mekanisme 5 tahun sekali dalam suatu pemerintahan. Pasal 1 ayat 2 mengatakan kedaulatan politik rakyat dilaksanakan lewat pemilu untuk menetapkan MPR DPR setiap 5 tahun sekali. Adapun struktur selanjutnya ialah konsep pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan menurut Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. Yang pertama, penjelasan Undang-Undang Dasar atau penyelesaian Undang-Undang Dasar 1945, pokok pikiran ketiga yaitu oleh karena itu sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar 1945 harus berkedaulatan rakyat yang berdasarkan atas permusyawaratan perwakilan. Memang aliran ini sesuai dengan sifat warga negara Indonesia. Yang kedua ialah putusan MPR ditetapkan oleh suara rakyat, misalnya pasal 7B ayat 7. Adapun struktur Indonesia selanjutnya ialah konsep pengawasan. Konsep pengawasan menurut Undang-Undang Dasar 1945 ditentukan sebagai berikut. Yang pertama, pasal 1 ayat 2, kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, pasal 2 ayat 1, Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah. Yang ketiga ialah penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 tentang kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat disebut kecuali itu anggota-anggota DPR semuanya merangkap menjadi anggota-anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Oleh karena itu, DPR dapat senantiasa mengawasi tindakan-tindakan Presiden. Adapun konsep yang terakhir ialah konsep partisipasi. Konsep partisipasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. Terdapat di dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan di pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tiada kecualian. Nah, jadi kawan-kawan, di dalam pasal ini terdapat atau dapat kita simpulkan bahwa warga negara dan pemerintahan biasa ataupun rakyat biasa sama hukumnya. Yaitu kesimpulannya ialah sistem pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen 2002 diantara ialah Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas asas hukum. Yang kedua ialah kekuasaan yang tertinggi di tangan rakyat. Yang ketiga, presiden ialah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi di samping MPR dan DPR. Yang keempat ialah presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Yang kelima, menteri negara ialah pembantu presiden. Menteri negara tidak bertanggung jawab kepada DPR. Yang kelima ialah Yang keenam ialah
kekuasaan kepala negara tidak terbatas. Dan yang terakhir ialah negara Indonesia adalah negara hukum. Si pokok batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, yaitu bentuk dan kedaulatan di bab 1, Majelis Permusyawaratan Rakyat di bab 2, kekuasaan pemerintahan negara di bab 3, Kementerian Negara di bab 5 Undang-Undang Dasar 1945, pemerintahan daerah di bab 6, Dewan Perwakilan Rakyat di bab 7, Dewan Perwakilan Daerah di bab 7A, pemilihan umum di bab 7B, hal keuangan di bab 8, Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK di bab 8A, kekuasaan kehakiman di bab 9 Undang-Undang Dasar 1945, wilayah negara di bab 9A, warga negara dan penduduk di bab 10, agama bab 11, pertahanan dan keamanan negara di bab 12, pendidikan dan kebudayaan di bab 13, perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial di bab 14, bendera, bahasa, lambang, serta lagu kebangsaan di bab 15, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 di bab 16. Hubungan antar lembaga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, hubungan antara MPR dan Presiden. MPR memiliki kekuasaan yang tertinggi sebagai wakil rakyat sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 1. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Presiden dan MPR dipilih oleh rakyat. Beda dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen 2002, yaitu MPR memiliki kekuasaan tertinggi untuk mengangkat dan memberhentikan presiden serta wakilnya. Yang kedua, hubungan antara MPR dan DPR. MPR memiliki kekuasaan yang tertinggi, maka DPR dan MPR harus melakukan kerjasama yang simultan dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan yang dilakukan oleh Presiden. Digunakan oleh MPR, yaitu DPR, untuk menjadi tangan kanannya MPR melakukan pengawasan yang dilaksanakan oleh kebijaksanaan Presiden. Yang ketiga, hubungan antara DPR dan Presiden. DPR dan Presiden sama-sama memiliki tugas, yaitu membuat undang-undang pasal 5 ayat 1, ayat 20, dan ayat 21, dan menetapkan undang-undang tentang anggaran pasal 23 ayat 1. Hal ini tetap sesuai dengan penjelasan resmi Undang-Undang Dasar 1945. Dinyatakan bahwa Presiden bergantung dengan DPR karena anggota DPR semuanya merangkul menjadi anggota MPR. Yang keempat, hubungan antara DPR dengan menteri-menteri. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa menteri diangkat dan dibentuk oleh Presiden. Pasal 17 ayat 2, dan menteri pula tidak bergantung kepada DPR melainkan dengan Presiden, karena Presidenlah yang hak untuk menaikkan dan memberhentikan MPR. Yang kelima, hubungan antara Presiden dan Menteri. Presiden mengangkat dan memberhentikan Menteri. Pasal 17 ayat 2
Mereka adalah pembantu presiden pasal 17 ayat 1. Hubungan Mahkamah Agung atau MA dengan lembaga negara lainnya dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung. Yang ketujuh, hubungan antara BPK dengan DPR. BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan bertugas memeriksa serta tanggung jawab tentang keuangan negara dan hasilnya diberitahu kepada DPR, DPD, DPRD dalam pasal 23E ayat 2. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, hak-hak asasi manusia sebagai gagasan, paradigma serta kerangka konseptual tidak lahir secara mendadak, sebagaimana kita lihat dalam Universal Declaration of Human Rights 10 Desember 1948. Namun, melalui suatu proses yang cukup panjang dalam peradaban sejarah manusia, dari perspektif sejarah deklarasi yang ditandatangani oleh Majelis Umum PBB tersebut dihayati sebagai suatu pengakuan yuridis formal dan merupakan acuan normatif khususnya yang tergabung dalam PBB. Upaya konseptualisasi hak-hak asasi manusia jauh dalam rintangan berdirinya bangsa dan negara Indonesia. Dalam kenyataannya, secara resmi Deklarasi Bangsa Indonesia telah lebih dahulu dirumuskan dari Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia PBB karena pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal-pasalnya diundangkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Adapun Deklarasi PBB pada tahun 1948, hal ini ditekankan oleh para pendiri negara, misalnya pernyataan Mahathir dalam BTU-PKI sebagai berikut. Walaupun dibentuk itu negara kekeluargaan, tetapi masih perlu ditetapkan beberapa hak dari warga negara agar jangan sampai timbul negara kekuasaan. Deklarasi Bangsa Indonesia pada prinsipnya termuat dalam naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Inilah yang merupakan sumber normatif bagi hukum positif Indonesia, terutama penjabaran dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea pertama dinyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Dalam pernyataan terkandung pengakuan secara yuridis hak asasi manusia dan kemerdekaan sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia PBB pasal 1. Pada alinea ketiga, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan kemerdekaannya. Pernyataan ini mengandung arti bahwa Deklarasi Bangsa Indonesia terkandung pengakuan manusia yang berketuhanan yang Maha Esa. Tujuan negara Indonesia sebagai negara hukum yang bersifat formal tersebut mengandung konsekuensi bahwa negara berkewajiban untuk melindungi seluruh warganya dengan suatu undang-undang pertama untuk melindungi hak-hak asasi demi kesejahteraan hidup bersama. Baiklah, sekian penjelasan makalah Pancasila dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.